Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, wa dhalika tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad an-nabiyil mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi minal muhajirin wal ansar wat tabi'in lahum bisidqin wa ala man ala nahjihi sar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya ghaffar. Amma ba'd, sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para alim ulama, para asatidah, para ajengan, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hasan Abdul Muhyi bin Kiai Haji Hasan Mustafa, juga almarhumah Hajjah Siti Khadijah Nyimas Rogedong Raden Gedong binti Raden Haji Mansur, yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah tempatkan kuburnya di raudhah min riyadhil jannah. Putra-putrinya menjadi qurrat ain bagi mereka berdua. Tidak lupa pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsa, Dr. Kiai Haji Mukhlis Aliuddin, dan seluruh saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, segenap Dewan Guru beserta staf dan pengurus Pondok Pesantren Al-Aqsa. Hadir bersama kita Bapak Haji Asef Kurnia selaku anggota DPRD Sumedang, Kapolsek Jatinangor, Bapak Lurah, dan seluruh pimpinan pondok pesantren, santri dan santriwati yang pada malam hari ini berbahagia bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama-sama merayakan salah satu daripada Ashhurul Hurum dengan syiar semacam ini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bulan dalam setahun menurut Allah, Allah ciptakan 12 bulan. 12 syahra. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian ini beriringan. Kemudian yang satunya adalah Rajab, di mana kita berada di dalamnya. Masya Allah, sangat pas dengan nama pesantren ini, Rajab. Tadi Kiai bercerita kepada saya bahwa beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan pesantren ini di bulan Rajab. Dan subhanallah, setiap sesuatu yang dimulai di bulan Rajab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir bulan Rabiul Awal, kita kenalnya. Tapi permulaan hamil ibu beliau itu di bulan Rajab. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menaklukkan Al-Qudus, menaklukkan Masjidil Aqsa kembali setelah 200 tahun dikuasai oleh orang-orang salib. Dikuasain lagi, ditaklukkan lagi kapan? Di bulan Rajab. Jadi Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita pada malam hari ini bersama-sama merayakan Rajaban ini. Dan oleh ulama, Rajab ini banyak namanya, disebut dengan Syahrul Asab, disebut dengan Syahrul Asam, disebut dengan Syahrul Fard, disebut dengan bulan Al-Asab, likathrati ma sabbahullahu minar rahmat, dari banyaknya rahmat yang Allah turunkan pada bulan ini. Alhamdulillah kita berada di dalamnya. Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsatnya, beliau mengutip doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Rajab. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi ini Rajab luar biasa, disebut dengan Syahrul Asam, bulan tuli. Kenapa tuli? Sebab di zaman jahiliyah kalau sudah masuk bulan Rajab, segala bentuk perselisihan, peperangan yang biasanya terdengar, senjata yang dihunuskan, senjata yang berjumpa satu sama lainnya, itu hilang di bulan Rajab. Masya Allah, jazakumullah khair. Masya Allah. Biar lancar ini. Makanya disebut dengan Syahrul Asab, berhenti. Saya pengen ngomong bahasa Sunda kagak bisa kayak Kiai tadi. Kemudian disebut dengan Syahrul Fard, disebut dengan bulan sendiri, karena bulan Ashhurul Haram yang lain itu berturut-turut, tapi di dalam bulan Rajab ini sendirian. Sebelum bulan, di antara bulan Sya'ban dan di antara bulan Jumadil Akhir. Kata para ulama, kathratul ism yadullu ala fadlil musamma. Banyaknya nama menunjukkan akan banyaknya keutamaan. Di bulan Rajab ini banyak namanya. Subhanallah. Dan kita pada malam hari ini berada di dalamnya, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi kita di bulan Rajab ini. Dan terbukti pesantren ini berkah, Masya Allah, karena didirikan di bulan Rajab. Masya Allah, santri begitu banyak, penuntut ilmu begitu banyak. Itu dulu di Hadramut, itu ada seorang syekh bernama Syekh Umar Bahra. Beliau itu kalau kedatangan santrinya, kadangkala cium kaki santrinya. Sampai kaget itu santrinya, kenapa guru biasanya murid yang begitu ini kok malah sebaliknya. Guru jangan begitu, ada apa ini? Beliau tanpa sadar melakukan hal itu. Kata beliau, bagaimana mungkin saya tidak mencium kaki sedangkan para malaikah membentangkan sayap-sayapnya untuk mereka para penuntut ilmu. Sebagai bukti, beliau menyaksikan para malaikat, sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innal malaikah la yada'a ajnihatahu li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan atas apa yang mereka lakukan. Itu penuntut ilmu satu. Kalau dua, kalau tiga, entah berapa ribu malaikat yang hadir di tempat ini. Setiap saat, setiap waktu.
Karena ada para penuntut ilmu yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang besar. Ini sebetulnya kita orang-orang mukmin ini bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang beriman bersyukur kepada Allah. Orang luar itu heran dengan pesantren. Mereka itu bingung, kok bisa mereka hidup berdesakan, hidup begitu banyak, fasilitas seadanya, tidur terpaksa, tapi mereka enjoy, enak hidup, tenang, Masya Allah. Orang mikirnya gimana enggak keluar, kalau keluar harus izin, kalau pengen begini ada batasan. Tapi mereka hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram. Itu nilai yang tidak terhingga. Itu merupakan hal yang sangat mahal yang kita miliki, penghuni-penghuni pesantren ini. Itu orang barat untuk mendapatkan ketenangan saja, untuk bisa enak, untuk bisa tentram. Mereka harus mau tidur aja harus minum obat tidur kadang. Pengen merasakan kebahagiaan, mereka mesti pakai narkoba. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mereka pengen melampiaskan dan ingin merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam hidup ini, mereka tidak dapatkan. Meskipun mereka harus hidup dengan cara pergaulan bebas ini dan itu, tapi mereka tidak merasakan kenikmatan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Mereka tidak merasakan ketenangan seperti ketenangan yang dirasakan oleh insan-insan pesantren ini. Kita bahagia, kita senang. Bahkan nanti kalau sudah kita pulang, tanya ini pada para asatidzah, kalau sudah pulang terjun ke masyarakat, kita akan mengenang masa-masa yang paling indah yang kita lalui itu tatkala kita berada di pesantren. Itu saat yang luar biasa dengan para guru, dengan para asatidzah. Kadangkala kita dimarahin, kadangkala kita distrap, kadangkala kita dihukum, tapi demi Allah saat-saat itu yang membentuk kita menjadi orang-orang yang sukses. Makanya ada seorang imam, salah satu daripada guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Imadian Al-Maghribi. Beliau pernah mengatakan dalam syairnya, "Ma ladzatal 'ish illa suhbatal fuqara, humus salatin wassadat wal umara," katanya. Ma ladzatal 'ish, sungguh tidak ada kehidupan yang lebih indah, yang lebih nikmat, ladzat 'ish, hidup yang begitu berarti, illa suhbatal fuqara, kecuali tatkala hidup dengan orang-orang fuqara, bersama dengan orang-orang fuqara. Maksudnya di sini bukan orang yang fakir, fuqara tidak punya harta, tidak punya ini, tapi mereka orang-orang yang butuh kepada Allah, yang mengenal Allah, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Humus salatin, mereka hakikat para sultan-sultan itu. Ini anak-anak muda kenal para sultan-sultan ini. Ya. Ada Sultan Andara katanya. Ada sultan. Kenal YouTubers ya. Humus salatin, ini hakikat para sultan. Wasadat, para pemimpin-pemimpin yang hebat. Wal umara, para amir, para pangeran-pangeran yang real, yang sesungguhnya. Karena mereka mengenal makna dan arti daripada kenikmatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang lain kasihan. Makanya para kaum salihin itu berkata, seandainya mereka tahu terhadap ma nahnu fihi, terhadap apa yang kami rasakan, minal ladzah wan ni'mah, dari kelezatan dan kenikmatan, la hasaduna wa laqatuluna. Mereka itu para presiden-presiden, raja-raja, sultan-sultan,
bakalan memerangin kami. Sebab mereka tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mereka tidak menikmati apa yang kami nikmati. Nah, saat-saat yang seperti kita saat ini, alhamdulillah, Allah pilih kita semua. Allah pilih kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersama dengan malaikat, yang senantiasa 24 jam di sini malaikat bersama dengan kita. Makanya sakinah, ketenangan itu ada. Terus terang, itu tempat-tempat rehabilitasi itu dibikin Masya Allah sedemikian mewah, sedemikian bagus, fasilitasnya lengkap. Tapi sayang, penghuninya resah, penghuninya sumpek, penghuninya menderita. Tapi kita kaum santri, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Itu sama, serba kekurangan kadangkala, makan tidak enak, apa adanya, tapi semuanya tidak menghalangi kita untuk bahagia, untuk merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dari tenangnya itu, anak-anak santri duduk itu bisa tidur. Jangankan duduk, lagi majelis, guru lagi ngajar, tidur jadi, ngorok bahkan. Ada yang begitu? Waduh. Tenang, itu namanya normal ya. Tapi kalau ngitung duit terus ngantuk, itu nggak normal namanya. Itu dikatakan dulu dalam perang Badar itu, ketika Allah menurunkan fa'anzalas sakinah, Allah turunkan kepada mereka ketenangan, kedamaian, ketentraman. Siapa? Para sahabat di dalam perang Badar. Mereka harus menghadapi musuh. Jumlahnya tidak seimbang. Jumlah kaum muslimin cuman 313 orang, musuhnya 1000. Persenjataan tidak lengkap, sebab mereka sebetulnya keluar bukan untuk berperang. Mereka keluar untuk mencegat rombongan orang Quraisy yang selama ini merampas dan merampok hak-hak kaum muhajirin yang ada di Mekah. Kebetulan mereka pulang dari Syam, mau dicegat. Nggak niat perang, tahu-tahu dengar kabar orang Mekah langsung datang nyusul, 1000 pasukan diutusnya, persenjataan lengkap. Tapi ketika berhadap-hadapan, di antara mereka naik onta, ontanya tinggi itu. Naik onta, musuh di depan, perang ini nyawa taruhannya, tapi mereka masih bisa tidur dari tenangnya. Di atas onta bisa tidur dari nikmatnya hidup saat itu, sampai jatuh dari atas onta, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Kalau kita melihat senjata-senjata, gemeter, takut. Ini enggak, santai. Kenapa? Karena ada sakinah, karena ada ketenangan, karena ada ketentraman. Makanya kita alhamdulillah nanti sebelum subuh udah dibangunin. Ya, suruh tahajud, bangun semuanya. Habis itu habis subuh sibuk mau sekolah 24 jam. Itu ada teori pendidikan long love education katanya. Sistem 24 jam belajar yang nggak ada di tempat lain. Di pesantren dididik karakternya, yang alhamdulillah Allah berkahi. Dan saat ini insan-insan pesantren sudah menjadi tokoh-tokoh nasional. Masya Allah, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi ini. Sekarang di kepolisian, pesantren lulusan PDF itu diprioritaskan. Masya Allah. Di tentara juga demikian. Kita tidak perlu bingung. Dan yang lebih hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang pesantren ini tulus di dalam segala aktivitasnya,
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di bulan Rajab yang luar biasa ini, kalau tadi kita mendengar bahwasanya Nabi mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu bentuk Nabi mempersiapkan diri bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah syahru az-zara', syahruz zar'i, bulan menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban adalah bulan merawat tanaman yang telah ditanam, disirami. Ramadan syahrul hasa, Ramadan merupakan bulan menuai tanaman yang telah ditanam untuk memanen. Orang yang tidak menanam tentu tidak akan bisa memanen. Makanya kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, membiasakan ibadah, membaca Al-Quran, tahajud, qiyamul lail, sehingga ketika Ramadan datang kita udah nggak kaget, sudah terbiasa dari bulan sekarang. Ketika ada tanjakan naik kendaraan, pas nanjak sulit kita untuk nanjak sekaligus, tapi kalau dari jauh-jauh kita ngebutnya langsung naik ke tanjakan itu. Begitu pula kita sebelum datangnya bulan Ramadan, kita bersiap-siap, bersungguh-sungguh menyambut datangnya rahmat Allah, menyambut datangnya karunia yang Allah bentangkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Nah, itu sebetulnya bagi santri tidak perlu untuk dikasih tahu, sudah faham semuanya. Akan tetapi di sini hanya sekedar mengingatkan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan begitu luar biasa kepada kita semua. Ini satu. Terkait dengan Al-Isra wal Mi'raj, sedikit saya ingin bahas di sini dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua surat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang Isra wal Mi'raj. Yang pertama di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah, Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, diberkahi sekitarnya. Jadi di sekitar Aqsa ini berkah insyaallah. Itu Allah bercerita begini, Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi. Saat itu cerita Nabi Muhammad di bumi, dimensinya, undang-undangnya, qanun atau sunnatullahnya, hukum alamnya, hukum alam manusia. Sehingga bila mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam jangka waktu dan tempo yang begitu cepat, dalam adat bukan akal, tapi menurut kebiasaan itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Makanya membutuhkan kekuatan lain. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah. Makanya disebutkan Subhanalladzi asra, Maha suci zat yang telah menjalankan di waktu malam hambanya. Jadi bukan siapa? Bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Kapan itu? Tatkala beliau berada di muka bumi ini. Tapi ketika diterangkan di dalam surat An-Najm, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, thumma dana, kemudian mendekat. Yang mendekat siapa? Didekatkan atau kalau linuriyahu min ayatina di dalam surat Al-Isra, untuk kami perlihatkan. Jadi bukan melihat, tapi di dalam surat An-Najm ketika Nabi Muhammad sudah ada di langit,
Allah mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak bohong sesuatu yang dilihat oleh hatinya, oleh mata batinnya. Melihat Nabi Muhammad. Artinya dimensi dan hukum manusia ketika Nabi Muhammad berada di langit sudah berubah. Kalau tadi dijalankan, ini enggak jalan sendiri. Kenapa? Sudah bukan alam manusia. Makanya Nabi Muhammad melalui alam nasut disebutnya, alam malakut, alam jabarut, sampai pada akhirnya ketika beliau di Sidratul Muntaha mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Jibril pamitan, "Ya Rasulullah, di kulli maqamin ma'lum." Masing-masing punya makam sendiri. Makam saya sampai di sini ya Rasulullah. Kata Nabi, "Afi hadzal mauqif tarakal khalil khalila." Dalam kondisi yang seperti ini wahai Jibril, seorang kekasih meninggalkan kekasihnya. Engkau mau meninggalkan diriku? Engkau meninggalkan diriku wahai Jibril, katanya. Ya Rasulullah, tidak mungkin saya menemani dirimu. Akhirnya beliau seorang diri melangkah ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril enggak mampu. Artinya alam malakut sudah dilewati oleh Nabi Muhammad. Alam jabarut. Masya Allah. Apa makna dari semua ini? Makna dari semua ini kita umat Nabi Muhammad mendapatkan, kita tadi mendapatkan wasiat dari Kiai agar kita senantiasa tidak lupa dengan sholat. Dan sholatnya bukan hanya sekedar sholat biasa-biasa saja, tapi lebih dari itu. Nabi Muhammad beliau pernah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Jadi perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya tatkala dia salat. Makanya beliau itu kalau lagi galau, kalau lagi sumpek, beliau langsung salat. Beliau berkata kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Tenangkan hati saya dengan salat. Kalau tadi wasta'inu bis sabri wassalah, maka itu adalah hal yang paling benar. Makanya saya heran kalau ada seorang yang beriman, seorang mukmin, dia masih putus asa dalam hidupnya, enggak jelas hidupnya, padahal dia punya sholat, dia punya syariat, dia punya tariqah, berjalan menuju Nabi Muhammad. Ada orang, ini alhamdulillah, barusan saya dapat ijazah dari Kiai, sholawat makbulah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau tadi kan, belum pernah saya punya hajat yang masih belum dikabulkan oleh Allah dengan barokah daripada sholawat ini. Itu sholawat. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan amal-amal yang lain? Makanya kita heran, kok bisa ada santri cita-citanya tidak tercapai misalnya, mimpi-mimpinya tidak terwujudkan. Kok bisa? Padahal kita punya sarana, kita punya Nabi Muhammad, kita punya Allah. Kaifa ya'ti lanal kadar wal hazan wa indi rabbi wa Muhammad jaddul hasan, katanya. Bagaimana mungkin ada kegelisahan, ada kegalauan, ada kegagalan, ada kekecewaan dalam hidup ini, sedangkan wa indi rabbi, sedangkan kami punya Allah dan punya Nabi Muhammad jaddul hasan, kakek daripada Al Hasan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj kita tahu semua, Allah memberikan hadiah salat untuk Nabi Muhammad. Semua perintah dilakukan di bumi, kecuali salat dilakukan di langit, karena tempatnya salat di langit. Kalau orang salat tapi dia masih di bumi, itu enggak salat beneran itu.
Salatnya salat-salatan. Karena tempatnya di langit, ingat kepada Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah menjadikan kebahagiaanku di dalam salat. Itu sahabat kalau lagi salat mereka lupa, di antara mereka pernah ada tertancap tombak di pahanya. Ketika mau ditarik, sakit dia, nggak bisa, belum ada bius saat itu. Kata dia, tunggu dulu, saya mau sholat dulu. Dia sholat, begitu nikmat di dalam sholatnya. Ketika sholat selesai, beliau bertanya, udah dicabut? Nggak terasa. Kenapa? Karena kenikmatan di dalam sholat mengalahkan perihnya sakit ketika dicabutnya itu. Di antara mereka ketika melakukan sholat itu ada Abbad bin Bishr. Beliau lagi sholat, ditugaskan untuk menjaga pasukan malam-malam, tahu-tahu musuh dari jauh memanahnya. Beliau enjoy, nggak berasa. Ada 3 anak panah yang menancap di punggungnya. Sholat aja terus sampai temannya yang juga bertugas menjaga tidur di sampingnya itu terbangun karena tetesan darahnya. Nggak terasa, baru setelah selesai sholat beliau merintih, ada apa di punggungnya? Ada sholat, ada panah. Kenapa? Nikmat di dalam sholatnya. Nah, kita yang alhamdulillah punya fasilitas ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang didapatkan di bulan Rajab, didapatkan saat Isra wal Mi'raj. Kenapa kita tidak kita gunakan? Kenapa kita sia-siakan? Kenapa? Padahal ini sangat besar nilainya. Di antara mereka kalau mau sholat itu kaum sholihin, itu hampir mau belah tembok yang ada di depannya. Bahkan kadangkala mereka lupa dari nikmatnya. Dari menjelang pertengahan malam sampai subuh mereka merasakan nikmatnya di dalam sholat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pelajari di pesantren semacam ini. Ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Besar itu. Kita memperingati hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Katanya tadi ada yang bilang bid'ah, katanya tidak pernah diperingati. Dalam Al-Quran kita membaca, itu kaum Nabi Isa minta kepada Nabi Isa, wahai Nabiullah, tolong turunkan Maidah. Itu surat Al-Maidah. Tolong turunkan Maidah, hidangan. Jadi misalnya ini meja penuh dengan hidangan makanan, Maidah. Tolong turunkan dari langit. Minta kepada Allah. Maka Nabi Musa minta. Kata Nabi Musa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Katanya, ya Allah, turunkan maidah dari langit kepada kami. Untuk apa? Takulunana aidan li awwalina wa li akhirina. Untuk kami jadikan id, untuk kami jadikan sebagai lebaran, momen untuk awal kami dan akhir kami. Artinya hanya turunnya maidah makanan saja itu kita memperingati. Mereka memperingati dan diceritakan di dalam Al-Quran. Bani Israel memperingati. Kita memperingati Nabi Muhammad, memperingati turunnya salat, memperingati Isra wal Mi'raj, mukjizat terbesar yang sangat luar biasa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih layak untuk kita peringati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak memperingati hal-hal yang berkaitan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, maka ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa? Hari-hari Allah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kalangan para sahabat itu disebut dengan ayyamillah. Ingatkanlah mereka, disuruh ingatkan. Untuk apa? Menggugah dan merespon adanya waktu serta momen yang Allah berikan kepada kita semua. Ada Isra wal Mi'raj kita peringati, mempersiapkan bulan Ramadan. Ada Idul Adha, Idul Fitri, ada Maulid Nabi. Kita senantiasa merespon dengan waktu dan momen yang Allah berikan.
Itu hikmahnya yang disebut dengan fiqhul munasabat, fikih peringatan. Fikih peringatan. Kalau hari ini Nahdlatul Ulama punya fikih peradaban, maka sebetulnya dalam agama kita ada fiqhul munasabat. Maka setiap munasabah yang terjadi, sebab umur Nabi Muhammad yang pernah dilalui oleh beliau itu istimewa di sisi Allah. La umrika wa innahum la fi sakratihim ya'mahun. La umrika, demi umurmu. Jadi mulai Nabi Muhammad lahir sampai beliau wafat, itu detik-detik diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersumpah di dalamnya. Sehingga sangat layak manakala kita memperingati setiap momen yang pernah diperingati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin khusyuk di dalam salat, semakin melakukan dengan berjamaah. Aib bila mana ada penuntut ilmu tidak salat berjamaah. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Imam Ali Zainal Abidin itu kalau beliau wudu kadangkala pucat, bahkan kadangkala sampai pingsan. Ketika ditanya kenapa Imam engkau begitu seperti itu, beliau mengatakan saya akan menghadap kepada Allah. Pernah rumah beliau kebakaran, beliau sedang sholat, kebakaran, semua orang datang ingin menyelamatkan, beliau masih sholat. Sampai setelah selesai sholat, orang-orang bertanya, wahai imam kenapa engkau tadi enggak cepet-cepet, ini api, anar katanya, ini api. Beliau menjawab dengan santai, saya ingat api akhirat, maka saya lupa terhadap api yang ada di dunia ini. Itu orang-orang saleh, mereka orang-orang yang mengerti makna dan nilai daripada kekhusyuan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesantren ini didirikan, dan semua pesantren didirikan semata-mata untuk meraih hal itu, menjadi ibadullahis salihin, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Maka mudah-mudahan majelis kita ini, acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Al-Aqsa dan mereka yang ikut andil di dalamnya, membantu bahkan yang mendoakannya, mudah-mudahan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat, menjadi para penerus bangsa yang membanggakan Nabi Muhammad, membanggakan para guru-gurunya, membanggakan orang-orang tuanya, menjadi qurrat ain, menjadi pelibur mata hati bagi orang tuanya, bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak bermaksiat setelah ini, untuk takut kepada Allah. Yang biasa maksiat, mudah-mudahan setelah ini tidak ada maksiat lagi. Ini bulan-bulan taubah, bulan istighfar, maka saatnya kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Sudah cukup, nikmat begitu banyak Allah berikan kepada kita. Sudah cukup, terus kita balas betapa sayangnya Allah kepada kita. Namun kita tidak membalasnya dengan sayang. Allah cinta kepada kita, namun cinta itu bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Allah, Allah ngasih kita rezeki, Allah ngasih kita hidup, nafas, Allah ngasih kita kesehatan. Itu bukti bahwa Allah betapa sayang Allah kepada kita. Bahkan orang tua kita ada batasnya memberi sesuatu kepada kita, tapi Allah tanpa batas memberi kita semua. Itu menunjukkan
Betapa sayangnya Allah kepada kita. Akankah sayang ini hanya dari Allah, bukan dari kita? Maka saatnya kita pada malam hari ini memperbaharui tobat kita semua, meminta ampun kepada Allah, dan niat untuk tidak mengulangi kembali dosa yang pernah kita lakukan. Boleh manusia itu berdosa, boleh tergelincir, karena memang kita makhluk yang lemah. Akan tetapi kita harus segera bertaubat kepada Allah. Dan malam hari ini insya Allah taubat kita adalah taubatan nasuha. Kita memperbaharui niat kita kepada Allah, taubat kita kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami semua, ampunilah dosa-dosa kami semua. Kami hadir di tempat ini menginginkan pengampunan-Mu ya Allah, yang maha pemurah, maha pengasih, yang maha pengampun. Ya Allah, Allah mendatangkan kita ke tempat ini karena Allah ingin memberikan pengampunan yang besar kepada kita semua. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Kita doakan mudah-mudahan kiai kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudarinya mudah-mudahan dipanjangkan usia dalam kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin yang juga akan menyampaikan pencerahannya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberkahi hidup kita semua. Belajar kita diberkahi, hidup kita diberkahi, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.